ada perkenanan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menyatakan pribadi-Mu bagi kami. Engkau menyatakan pribadi-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, setiap hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan pemberitaan firman-Mu di dalam terang-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam anugerah-Mu, di dalam berkat-Mu. Tuhan terima kasih sebab firman yang keluar dari sorga itulah akan diberitakan di mimbar ini. Sebab keluar firman yang keluar yang disuruhkan Roh Kudus itulah yang beritakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya setiap kita pasti luar biasa. Sebab orang-orang yang ada di dalam Kristus hidupnya selalu luar biasa. Ya, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada banyak situasi di kondisi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berkemenangan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur pada pagi hari ini saya boleh berdiri di tempat ini. Saya tahu karena kebaikan Tuhan, ya. Saya tahu bahwa saudara pun ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi saudara, saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, ya. Jadi saudara, di minggu yang lalu saudara saya itu sakit. Ya, saya sudah saksikan di BW kemarin, ya. Jadi saudara, ketika saya sakit kemarin itu minggu yang lalu sampai saya tidak datang doa Selasa karena memang sakit, ya. Jadi saudara, ketika itu saya demam tinggi, ya. Maaf kata saudara, saya buang ingus pun hidung saya berdarah. Ya, tenggorokan saya pun berdarah. Jadi memang situasinya saat itu demam tinggi nggak bisa ngapa-ngapain, ya sakit karena memang saya tahu pada masa ini pun banyak yang sakit, banyak yang demam. Ya cuaca memang tidak menentu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita selalu berkemenangan. Saya datang ke tempat ini, saya datang berdoa, Tuhan, saya tidak mau ke rumah sakit. Tuhan, saya tidak mau diomame. Tuhan, saya sembuh, saya sehat. Selalu saya perkatakan, saya sehat, tubuh saya sehat. Akhirnya puji Tuhan, saya sehat, tidak jadi ke rumah sakit. Ditambah lagi hari Kamis yang lalu, makan yang enak di Komsel kami, Sungai Harapan. Tambah saya sehat, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan, saudara, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu hidup berkemenangan di dalam Kristus. Katakan amin. Anak-anak Tuhan selalu berkemenangan dalam pergumulan, dalam persoalan apapun. Kita selalu berkemenangan. Karena banyak situasi kondisi di tengah-tengah kehidupan kita membuat kita untuk tidak bersuka cita. Tetapi hari ini kita semua wajah-wajah yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Ya, mengampuni seperti Kristus mengampuni. Nah, saudara, di dalam kehidupan perjalanan kita akan ketemu banyak orang. Di dalam pekerjaan, dalam kumpulan, ya, di komplek di mana kita tinggal, ya. Bahkan di dalam gereja kita akan bertemu satu dengan yang lain. Jadi saudara, ada banyak orang-orang mungkin yang sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti hati kita. Entahkah itu disengaja, entahkah itu tidak disengaja, kita akan berjumpa dengan orang-orang mungkin mencengkelkan kita. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kita sakit hati. Tetapi pada pagi hari ini bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi ketika kita tersakiti. Nah saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Matius 18. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, saya 21,
Bapak Ibu, selanjutnya kita bergantian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Sama-sama 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi saudaraku, saya beri tema mengampuni seperti Kristus mengampuni. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita sudah mengundang Yesus masuk ke hati kita, maka sejak itulah Tuhan atau Roh Kudus itu tinggal dan berdiam dalam diri orang percaya, katakan amin. Jadi saudara, orang-orang yang mengalami kelahiran baru, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara, sikap tindakannya itu dia pasti mudah mengampuni dan memaafkan, katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Jadi saudara, Petrus ini bertanya kepada Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, kita baca sama-sama ayat 22, 1-2 ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali kali 7. Jadi artinya saudaraku, 70 kali 7, berapa jumlahnya? 490. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, berapa kali engkau harus mengampuni saudaramu? Karena dikatakan ayat yang di atas saudaraku, saudaramu yang berbuat dosa kepada kamu. Ya. Ada banyak saudara di sekitar kita, tadi saya katakan orang sengaja berbuat dosa. Sengaja melawan kita, sengaja menentang kita, sengaja, semua sengaja, ataupun tidak sengaja. Karena dikatakan sengaja berbuat dosa. Ada dosa atau tindakan kejahatan yang dilakukannya kepada kita. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Mungkin juga saudara bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Mungkin saudara kandung, ya, mungkin saudara kita satu pekerjaan, satu pelayanan, ya. Jadi saudara, timbul pertanyaan Petrus, mungkin juga kita bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7, 490 kali.
Berarti saudaraku itu berbicara mengampuni tanpa batas. Katakan amin. Mengampuni tanpa batas, tidak ada kurun waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu kita harus mengampuni seseorang. Jikalau dia berbuat dosa, ampuni. Jikalau dia berbuat dosa, ampuni. Jikalau dia berbuat salah, ampuni. Jikalau dia berkata-kata tidak baik tentang kau, ampuni, ampuni, ampuni. Karena apa? Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Nah saudaraku, mungkin kita di tengah-tengah keluarga juga bisa seperti itu. Suami istri bisa menyakiti hati istri, istri pun sebaliknya, istri dan juga anak-anak. Ya saudaraku, beberapa waktu lalu saudara, ketika saya tonton, ada satu berita saudara, itu anak memenjarakan orang tua. Bayangkan seorang anak memenjarakan orang tua. Oleh karena apa? Masih hidup orang tua sudah minta warisan dibagi. Terjadi pertengkaran, terjadi keributan, tidak ada pengampunan, tidak ada penerimaan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga. Maka apa yang terjadi? Di tengah-tengah keluarga akan timbul perpecahan, akan timbul pertikaian, akan timbul kerusuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kita harus mengampuni orang lain dalam hidup kita. Kita tidak bisa saudara batasi orang itu tidak berkata benar kepada kita. Benar. Saya saudara sudah berapa tahun saya berjemaat hamba Tuhan di tempat ini. Sejak tahun 2000 saya masuk STI. 2004 saya selesai STI. Sampai hari ini bayangkan saya sudah melayani Tuhan di tempat ini. Setidaknya saya bisa belajar memahami satu dengan yang lain. Oh si ibu ini seperti ini. Oh si ibu ini seperti ini. Makin lama kita makin sayang satu dengan yang lain. Katakan amin. Makin sayang kita satu dengan yang lain. Kan makin lama kita makin memahami. Jadi sama seperti suami istri Bapak Ibu. Ketika kita makin lama makin sayang satu dengan yang lain. Benar ya? Suami istri kalau enggak ada lagi kasih sayang, apa yang terjadi? Rumah tangga hancur. Rumah tangga akan cerai-berai. Kenapa? Tidak ada lagi kasih. Kalau satu dengan yang lain saling menyakiti suami istri, apa yang terjadi? Rumah tangga Kristen akan hancur. Jadi saudara, betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Berapa kali engkau harus mengampuni saudaramu? Berapa kali engkau harus mengampuni? 490 kali itu dalam satu hari. Nah saudara, kita buka dulu firman Tuhan. Di dalam kita buka di dalam Lukas 17. Ayat 3 dan 4. 1, 2, 3 ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam satu hari, sehari 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi saudara, dikatakan di situ, bahkan jika ia berbuat dosa kepada kamu, ya akan ada saudara. Karena saudara, saya percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan ini, saudara akan kita bertemu dengan banyak orang. Ya, tetapi bagaimana sikap hati saudara menghadapi orang-orang yang menyakiti hatimu? Amin. Saudara, dikatakan terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu. Bagaimana kalau dia tidak kembali? Ya, karena dikatakan di situ 7 kali dia berbuat dosa, 7 kali dia datang. Tapi bagaimana kalau dia tidak datang? Datang atau tidak datang dia kepada kita, kita harus yang memulai. Kita datang orang itu. Ya, kecuali kalau sudah nggak ada lagi bersama dengan kita, itu berbeda. Ya, kecuali dia tidak bersama dengan kita lagi, itu berbeda. Jadi saudaraku, dikatakan berapa kali kau harus mengampuni saudaramu? 490. Kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat jahat kepada kita. Jadi saudara, saya punya kesaksian. Ya, ada seseorang ibu saudara, karena memang Facebook saya itu kan selalu firman Tuhan. Ya seringnya firman Tuhan gitulah ya. Jadi ada seseorang ibu, dia lihat Facebook saya firman Tuhan, dia chatting saya. Bu, ibu hamba Tuhan ya? Iya, saya bilang. Bolehkah saya curhat? Boleh bu, silakan. Ya hanya kenalan di Facebook saja ya. Terus saudara, ibu ini bercerita kepada saya panjang lebar ya. Ibu, ya sampai saya pun saya ikut menangis mendengar dia bercerita. Akhirnya kami video call ya.
Dia bercerita, saya pun ikut menangis mendengar curahan hatinya. Ibu, saya disakiti oleh suami saya. Dia melukai hati saya, Bu. Dia berselingkuh kepada wanita lain. Bukan hanya itu, Bu, tidak dikasih uang belanja kepada saya. Terus dia main tangan, Bu, sama saya. Ini di luar jemaat, Bu, Bapak Ibu. Akhirnya pada waktu itu saya katakan, ibu harus mengampuni suamimu. Sekalipun apapun keadaan suamimu, ampunilah dia. Mengampuni selama-lamanya tanpa batas. Sekalipun suami menyakiti engkau, sekalipun suamimu berbuat dosa kepada kamu, engkau harus mengampuni suamimu. Dia menangis. Kadang waktu itu sudah dia malam telepon saya, kadang pagi, enggak menentu. Pokoknya setiap dia curhat. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa bersama-sama bersepakat dengan ibu ini. Saya perkatakan dalam nama Yesus, bahwa dalam waktu dekat ini, suamimu akan datang kepadamu, meminta maaf, dan rumah tangga dipulihkan Tuhan. Jadi saya secara pribadi pun saya selalu berdoa. Saya selalu bawa dalam doa-doa saya bawa dalam penyembahan saya bawa dalam doa-doa saya. Jadi suatu ketika ibu-ibu pagi hari dia telepon saya. Ibu, terima kasih doanya. Suamiku sudah kembali kepada saya dan kepada anak-anak. Suami saya sudah meminta maaf dan sudah memutuskan wanita itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bilang kepada ibu ini firman Tuhan ini. Berapa kali ibu harus mengampuni dan memaafkan suamimu? Sebanyak dia berbuat jahat kepadamu, sebanyak dia berdosa kepadamu, sebanyak itulah engkau harus mengampuni dia. Sebanyak itulah engkau harus memaafkan dia. Sebanyak itulah ibu harus berdoa untuk dia. Nah, puji Tuhan saudara, keluarga itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara, berapa kali saudara, selama dia berbuat dosa dan kejahatan, selama itulah kita harus memaafkan dia, harus mengampuni. Apalagi sesama pelayan Tuhan, harus saling memaafkan. Ya, jadi itu yang pertama, mengampuni tanpa batas, tidak ada kurun waktu tertentu, selama-lamanya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti kita juga berbuat dosa kadang-kadang, berbuat kesalahan, tetapi demikianlah Tuhan juga memandang kita, tidak memperhitungkan dosa-dosa yang kita perbuat. Dia mengampuni kita tanpa batas. Katakan dulu samping kiri kanannya, kita mengampuni tanpa batas, tanpa ada kurun waktu tertentu. Sebanyak orang melakukan kejahatan, sebanyak itulah kita harus memaafkan, ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mengampuni seperti Kristus mengampuni. Kita baca ayat yang ke-20 berikutnya, ayat 20 berapa itu ya? Ayat 23, kita baca sampai 24, 1, 2, 3 ya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 1000 talenta. Ya. Ayat selanjutnya 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bahwa tadi saya katakan mengampuni seperti Kristus mengampuni, bahwa Tuhan Yesus mengampuni kita itu tanpa syarat Bapak Ibu. Apapun keberadaan kita, apapun dosa kita, itu sebabnya dikatakan dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Makanya dikatakan firman Tuhan, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa. Hanya Yesus, itu sebabnya dikatakan aku telah memakukan semua di kayu salib. Artinya Bapak Ibu, semua dosa kita, kejahatan kita dipakukan di tubuhnya di kayu salib. Supaya setiap dosa kita, supaya setiap kejahatan kita dipakukan. Dan kita hidup seperti apa? Seperti Kristus kita hidup. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ketika hal kerajaan surga,
dikatakan mengadakan perhitungan. Itu berbicara tentang Tuhan. Bagaimana dikatakan Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Kalau kita menghitung-hitung kejahatan kita, kita menghitung dosa-dosa kita, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa tangan kita, dosa kaki kita, semua tubuh kita penuh dosa. Tetapi Tuhan katakan tidak memperhitungkan dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti karmisi, akan putih seperti kain kesumba. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi artinya Bapak Ibu, ada hutang dosa yang harus kita bayar kepada Tuhan. Ada hutang dosa yang harus kita lunaskan kepada Yesus. Tetapi dikatakan karena belas kasihan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah saudaraku, semua berbicara tentang belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bahkan di ayat yang berikutnya, saudara kita baca dulu. Iya, kita baca ayat 28 ya. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan orang lain 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Jadi artinya begini saudara, kalau dosa kita yang jahat, dosa kita yang penuh dengan segala macam kejahatan kita diampuni oleh Tuhan, ya. Apabila ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita, masakan dosa yang kecil sih kita tidak bisa maafkan orang itu? Kita baca dulu firman Tuhan. Jadi jelas dikatakan Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat selanjutnya, dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dan memakukannya di kayu salib. Benar ya, jelas ya. Jadi artinya saudaraku, kalau dosa kita saja diampuni oleh Tuhan, masakan orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa kepada kita mungkin yang kecil saja, masakan kita tidak mengampuni, masakan kita tidak memaafkan orang itu, masakan saudara kita tidak bilang dengan orang itu tidak memaafkannya. Oh saudaraku, dikatakan mari kita baca firman Tuhan, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudara, jelas dikatakan, jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, jikalau kita tidak mengampuni kejahatan orang kepada kita, maka Bapa kita yang di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Sia-sia pelayanan kita Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan, penuh luar biasa, ya. Kita apapun pelayanan kita, mungkin LCD, penerima tamu, segala sesuatunya pelayanan kita, tanpa mengampuni saudaramu, sia-sialah pelayananmu. Kenapa? Dikatakan jikalau kita tidak mengampuni saudara kita yang berbuat dosa kepada kita, maka dikatakan dosa kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai sesama pelayan Tuhan di tempat ini, mungkin pasti ada satu dengan lain gesekan, satu itu biasa. Ya, mungkin sesama pelayan atau mungkin sesama berjemaat atau apa saja. Jadi saudara, dikatakan kita harus mengampuni mereka. Katakan amin. Kita harus mengampuni mereka. Kalau tidak, kita yang rugi Bapak Ibu. Kita tidak damai sejahtera, kita tidak sukacita, tidak bebas melayani, lama-lama mundur. Ya. Lama-lama pelayanannya mundur karena apa? Karena tidak beres dalam hidupnya, karena menyimpan sesuatu.
Itu sebabnya kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Katakan dulu samping kiri kanannya, kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita baca Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Matius ya, Matius 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi saudaraku, jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni yang bersalah kepada kita. Kita harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita, besar atau kecil. Ya, saudara, saya percaya bahwa dibutuhkan kerendahan hati. Ya, memang tidak mudah kadang-kadang saudara, karena saya pernah mengalami hal yang demikian. Ya, tetapi saya belajar untuk mengampuni segala sesuatu. Itu sebabnya melayani Tuhan penuh kebebasan roh, karena tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua, mengasihi atau mengampuni tanpa syarat. Oh, ada orang berkata begini, saya mau mengampuni dia jikalau dia yang duluan datang. Ya, saya mau memaafkan dia jikalau dia datang duluan kepada saya. Oh, dia seperti ini, oh seperti ini. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena sifat dan karakter Kristus yang ada pada kita harus rendah hati. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Tidak ada syaratnya. Sebab Tuhan mengampuni kita tidak ada syarat. Tuhan tidak berkata, saya mengampuni kamu jikalau ini, jikalau ini, jikalau ini. Tidak. Tetapi dia mengampuni kita seperti apa keadaan kita. Ya, seperti itulah kita kepada orang lain. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, mari kita baca ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama 1, 2, iya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian jika terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi yang ketiga, saudara, seperti Kristus mengampuni, bahwa kita harus mengampuni dengan segenap hati. Katakan amin. Kalau kau mengampuni setengah-setengah, itu akan tumbuh kembali. Karena sebab, saudaraku, begini, sesuatu akar yang tidak ditanam oleh Bapa itu harus dicabut. Kalau tidak, itu akan tumbuh. Ya. Jadi saudara, misalkan ini pohon, ya, kita udah gunting. Kalau hanya digunting, itu akan tumbuh kembali, bertunas. Ya, tunas akan berdaun kembali. Dan jika ada sesuatu masalah, itu akan muncul. Ya, itu akan muncul. Jadi itu sebabnya saudaraku, kita dikatakan di sini, jikalau engkau mengampuni, mengampunilah dengan segenap hati, jangan setengah. Harus dari kedalaman hati kita. Kalau kita penyembahan, saudara, kita kan punya Roh Kudus ya. Di hati kita kan Roh Kudus. Roh Kudus pasti ingatkan. Oh, haleluya, kita menyembah Tuhan. Roh Kudus ingatkan. Ya, tadi dikatakan yang sebelumnya, jikalau kita berdoa, ampunilah dahulu saudaramu, karena tidak akan mungkin, bagaimana mungkin ya kita berdoa kencang-kencang sementara di sesuatu yang kita simpan, ya. Jadi saudara, dikatakan ayat, kita buka dulu Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu dah, saudara. Akibatnya kalau orang menyimpan kepahitan, akibat seseorang dia menyimpan tidak mencabut kepahitan dalam dirinya, saudara, dikatakan di situ akan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya. Jadi saudara, betapa pentingnya saudara, kita harus cabut semua akar-akar yang pahit. Ya. Saya dulu pernah inner healing, Bapak Ibu. Ya. Dulu pemulihan luka-luka batin.
Ya, saya pernah mengalami terluka dengan si A, terluka dengan si B, terluka dengan si C. Saya pernah pengalaman hal itu, ya. Jadi saudara, bahkan ketika waktu itu inner healing, ya, pemulihan luka-luka batin, saya teringat itu saudaraku, mama saya. Jadi waktu peristiwa itu kecil, ya. Jadi karena ada peristiwa kecil waktu itu, saya pulang dari sekolah, mama saya udah tunggu saya di pintu, dipegangnya sapu lidi. Ya, dipegang sapu lidi, saya mengalami ketakutan. Saya diberikan dulu makan, sementara makan saya udah lirik-lirik mama saya. Ya, oh ini habislah saya ini. Pasti dipukul pakai kayu lidi, karena kayu lidinya besar, ya, satu ikat gini. Dia di pintu dia, sambil saya makan di pintu dia berdiri, pegang itu kayu sapu lidi. Benar saudara, ini pengalaman saya. Jadi pada waktu itu saudara, habis saya makan, saya lompat dari jendela. Betul. Saya lompat dari jendela, saya tidak mau dipukul mama saya, dan 2 hari gak pulang ke rumah. Saya dicari-cari ke kawan saya pun kompromi dengan saya, disembunyikan saya di bawah kasur mereka, di bawah tempat tidur. Ketika ditanya mana siap, gak tahu pung katanya. Padahal saya ada di bawah kasur, saya dengar mama saya tanya. Itu saudara, memori itu terekam di alam bawah sadar saya. Ketika pemulihan inner healing, pemulihan luka-luka batin, saya teringat dengan peristiwa itu. Itu sebabnya saudara, ketika saya pulang ke kampung dari Batam, sebelum saya dulu pemulihan luka-luka batin, itu mama saya erat, karena saya kan perempuan satu-satunya. Jadi ketika saya pulang itu pasti erat kali peluknya, tapi saya pasti menjauh. Benar, ini pengalaman saya. Saya jauh, saya nggak mau dekat gitu. Ketika makin dierat begini, dierat gini, saya makin mundur gitu. Jadi saya teringat peristiwa itu ketika saya inner healing. Saya katakan, Tuhan, saya mengampuni mama saya melepaskan pengampunan untuk mama saya lepaskan pengampunan, saya berkati mama saya berkati mama saya lepaskan pengampunan, saya lepaskan pengampunan. Benar saudara, saya terlepas dari mama saya, dari luka-luka batin terhadap mama saya. Akhirnya ketika saya pulang, ya, setiap saya pulang saya pasti peluk erat-erat mama saya. Saya peluk erat, saya elus-elus rambutnya, aku lihat dia makin tua, makin ubanan. Oh, kasih saya melimpah terhadap mama saya. Kasih saya melimpah terhadap mama saya. Kenapa? Saya mengingat bagaimana pengorbanannya kepada kami anak-anak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya kita harus mengalami pemulihan luka-luka batin. Kalau tidak pemulihan luka-luka batin, itu akan muncul kembali. Karena kita tidak akan mungkin, contoh begini ya, apalagi kita bersatu berjemaat. Contoh begini, si Debbie ya, kalau saya kasih contoh si Debbie kan nggak mungkin tersinggung ya kan. Jadi dengan si Debbie kan saya misalnya ada sesuatu dengan si Debbie tidak bereskan itu dalam hatinya. Jadi besok-besok saya ada masalah pasti ada mungkin ya. Kita kan nggak bisa artinya 100% mulus-mulus dalam kita ini ya. Tetapi ketika si Debbie tidak memutuskan itu besok muncul itu. Ketika ada masalah muncul. Kenapa? Belum lepas akar pahitnya. Jadi itu sebabnya, tapi saya percaya si Debbie sudah lepas ya, tidak ada akar pahit dalam nama Yesus ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dikatakan akan menimbulkan kerusuhan. Benar ya? Akan menimbulkan kerusuhan. Mencemarkan banyak orang. Akhirnya si A, si B, si C salah semua. Kenapa? Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita mengasihi, mengampuni dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kasih Kristuslah yang mengikat kita satu dengan yang lain. Kalau saya tuntut pun saudara sempurna, gak bisa Bapak Ibu. Saudara masih manusia biasa. Ya, kalau saya katakan, oh Pak Ramli harus begini-begini, enggak bisa. Ya, oh ibu ini harus begini, enggak bisa. Dan saudara pun tidak bisa menuntut saya seperti keinginan saudara, enggak bisa. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh, itulah sebabnya kita belajar memahami satu dengan yang lain. Sebab kasih Kristuslah yang mempersatukan kita satu dengan yang lain. Sebab kasih Kristuslah yang memperdamaikan kita satu dengan yang lain. Tidak ada yang lain ya selain daripada kasih Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca Roma 14 ayat 19.
Roma 14 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jelas ya? Sebab itu mari kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Apa sih untuk mendatangkan damai sejahtera? Ya udah deh, kalau ada masalah dikit-dikit udah lupakanlah. Masakan kita anak-anak Tuhan saling mengingat satu dengan lain. Udah deh, lupakanlah. Ya, seperti itu. Jadi artinya belajar satu dengan yang lain, ya. Saling untuk apa? Berguna untuk saling membangun. Ya. Berguna untuk saling membangun. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita mengejar yang membangun satu dengan yang lain. Ya. Jadi saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, siapapun, tadi saya katakan siapapun bisa. Karena selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, selama kita masih berdetak jantung ini, saudara, selama itulah kita harus hidup dalam pengampunan. Selama itulah kita harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau tidak, kita yang rugi. Nah, saudara, kita harus mengampuni orang tanpa syarat. Jangan saudara berkata, oh saya mengampuni dia kalau dia datang duluan. Jangan ya. Kalau kita yang belajar yang rohani, mari kita memulai. Tidak apa-apa. Ya, kenapa? Itulah yang dikatakan mengejar damai sejahtera. Itulah yang dikatakan saling membangun satu dengan yang lain. Nah, amin firman Tuhan.